Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ernawati dengan NIM 858183708. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA modul 3 KP3 pencernaan makanan dengan judul struktur sistem pencernaan. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Apa itu pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Pencernaan manusia terdiri dari dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses penghancuran makanan secara fisik menjadi bagian yang lebih kecil, sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim agar makanan berubah menjadi zat yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Organ pertama pada sistem pencernaan adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi berfungsi memotong, merobek, dan mengunyah makanan menjadi lebih halus. Lidah membantu mengaduk makanan dan membantu proses menelan. Di dalam mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan air liur. Air liur mengandung enzim amilase atau petialin yang berfungsi mengubah karbohidrat atau zat tepung menjadi gula sederhana berupa maltosa. Air liur juga membantu melembutkan makanan agar mudah untuk ditelan. Setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan tidak menghasilkan enzim pencernaan. Fungsi kerongkongan adalah mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong secara otomatis. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung. Lambung berfungsi menampung, mengaduk, dan mencampur makanan dengan cairan lambung sehingga makanan menjadi lebih halus seperti bubur makanan yang disebut chymus. Di dalam lambung terdapat pencernaan mekanik oleh gerakan otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim serta zat-zat pencernaan. Enzim dan zat yang terdapat pada lambung yaitu enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu, enzim lipase berfungsi memecah lemak dalam jumlah kecil menjadi asam lemak dan gliserol, asam klorida atau HCl berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan, mengasamkan makanan, dan mengaktifkan enzim pepsin. Lendir lambung berfungsi melindungi dinding lambung dari asam lambung agar tidak terluka. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan di kantong empedu untuk membantu memecah lemak. Pankreas menghasilkan enzim amilase untuk mencerna karbohidrat, tripsin untuk mencerna protein, dan lipase untuk mencerna lemak. Usus halus juga memiliki beberapa enzim, yaitu maltase untuk mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrase untuk mengubah sukrosa menjadi gula sederhana, laktase untuk mengubah laktosa menjadi glukosa, peptidase untuk mengubah protein menjadi asam amino. Setelah dicerna, sari-sari makanan akan diserap oleh tubuh. Sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh akan masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Di dalam usus besar juga terdapat bakteri baik yang membantu pembusukan sisa makanan dan membantu pembentukan vitamin K. Setelah itu, sisa makanan akan berubah menjadi feses. Feses kemudian masuk ke rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan organ terakhir dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi anus adalah mengeluarkan sisa makanan atau feses dari tubuh melalui proses buang air besar.